Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Adventri Panjaitan akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait rancangan jam tangan dengan fitur penembak kejut listrik sebagai alat pelindung diri. Di mana latar belakangnya ini terdiri dari penggunaan senjata listrik sebagai alat pelindung diri sudah sering digunakan oleh masyarakat. Salah satunya senjata listrik yang dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat yaitu stun gun. Stun gun ini sendiri merupakan senjata kejut listrik yang biasa digunakan atau menghasilkan voltase tinggi dari sumber berarus lemah seperti baterai atau aki. Arus yang digunakan berfungsi untuk melumpuhkan sementara mekanisme otot dan orang atau target yang dikenai sengatan listrik ini akan kesulitan bergerak dikarenakan ototnya sedang kejang. Kejang yang ditimbulkan akibat oleh terkejutnya otot secara tak terkendali pada bagian terkena arus listrik atau disebut kejang otot. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dihasilkan perancangan model jam tangan dengan fitur penembak kejut listrik sebagai alat pelindung diri. Jam tangan ini dapat digunakan ketika berpergian dan dapat diaktifkan ketika terdapat serangan secara tiba-tiba. Untuk tujuannya yaitu ada 3, di mana membuat rancangan model alat kejut listrik, lalu membuat alat kejut listrik yang dapat digunakan secara langsung, lalu membuat alat kejut listrik yang efektif untuk melumpuhkan target. Batasan masalahnya ada 3 juga, di mana yang pertama itu berapa tegangan yang akan digunakan pada peluru alat kejut listrik ya. Lalu apa dampak yang dialami pada orang yang terkena serangan atau sengatan peluru kejut listrik. Lalu yang ketiga, apakah jam tangan kejut listrik ini efektif sebagai alat pelindung diri. Di mana landasan teorinya yaitu berat atau ringannya kerusakan organ akibat sengatan listrik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut seperti lama kontak dengan arus listrik, atau maksudnya berapa lama dia berhubungan dengan arus listrik, seberapa kuat arus listriknya, dan penyebaran aliran listrik dalam tubuhnya. Arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat membakar dan menghancurkan jaringan tubuh. Meskipun luka bakar akibat serangan arus listrik tampak ringan, tetapi terdapat kemungkinan adanya trauma pada jantung dan otot. Lalu yang kedua itu trauma yang disebabkan oleh adanya aliran listrik yang melewati tubuh manusia dan membakar jaringan ataupun menyebabkan terganggunya fungsi organ. Trauma ini dapat terjadi pada kontak dengan aliran listrik bertegangan tinggi ataupun rendah. Lalu listrik dengan tegangan rendah lebih sering menjadi penyebab pada trauma, karena sering disertai adanya kontraksi otot yang berkelanjutan dan dapat mengakibatkan gangguan pada jantung yang dapat berakibat fatal. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan 5 metode penelitian. Yang pertama itu kajian pustaka, di mana pada kajian pustaka ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang akan saya bahas pada penelitian ini. Kajian pustaka ini dilakukan dengan membaca teori yang relevan dari jurnal, buku, artikel, dan layanan internet. Lalu saya juga melakukan studi bimbingan. Dalam hal ini, saya melakukan diskusi dan dibantu dengan dosen pembimbing mengenai kendala-kendala yang ada selama penulisan tugas akhir ini dilakukan. Lalu merancang prototipenya. Penulis menentukan perancangan prototip model jam tangan dengan fitur penembak kejut listrik. Selanjutnya ada metode dan analisa, di mana prototip yang telah dirancang akan diuji sesuai dengan rumusan masalah. Lalu melaksanakan penyusunan skripsinya. Pada langkah ini akan dimulai dari bab 1 hingga bab 5. Nah, ini berikut ada rangkaian dari komponen alat kejut listrik, di mana terdapat trafo very kecil, ada IC, ada resistor, ada kapasitor, dan ada pas button untuk switch-nya. Cara kerja dari penembak kejut listrik ini, yang pertama trafo yang digunakan akan menaikkan tegangan dari 9 volt menjadi 110
sampai 400 volt, di mana kita menggunakan sumber 9 volt, lalu tegangan dari sumbernya akan dinaikkan menjadi 100 sampai 400 volt. Lalu IC yang 555 digunakan untuk osilator gelombang kotak yang kemudian disalurkan ke transistor BD679. Lalu gelombang kotak ini akan membuat arus searah atau arus DC seolah-olah menjadi arus AC, atau membuatnya menjadi arus bolak-balik yang dapat menginduksikan kumparan pada transformator. Dari trafo tegangannya akan dinaikkan menjadi 20 kV dengan 8 state voltage multiplier. Lalu jarak kedua elektroda paling tidak sekitar 5 mm ini dengan tegangan sebesar itu, alat ini dapat mengakibatkan otot dari orang yang terkena tembakan dari peluru alat ini menjadi kaku ya, atau menjadi kejang. Nah, untuk pengujian alat ini dilakukan dengan 2 tegangan. Pengujian ini dilakukan pada tikus, dan percobaan pertama menggunakan tegangan 9 volt dan yang kedua menggunakan tegangan 12 volt. Untuk kesimpulannya, semakin besar tegangan masukan yang diberikan atau sumbernya, maka tegangan keluarnya juga semakin besar, dan arus yang dihasilkan pun juga semakin besar, karena berdasarkan hukum Ohm, di mana tegangan berbanding lurus dengan arus. Arus inilah nanti yang menjadi indikator pemberi dampak pada jam tangan dengan fitur penembak kejut listrik. Efek yang dirasakan oleh orang yang terkena peluru alat ini berupa kejang pada otot. Efek yang dihasilkan pada alat ini sangat efektif untuk dimanfaatkan sebagai alat pelindung diri. Sekian dari pemaparan materi saya terkait rancangan jam tangan dengan fitur penembak kejut listrik sebagai alat pelindung diri. Sekian saya ucapkan, terima kasih.